Tangsel Tenar News TV 9, bertempat di RT 004 RW 02, Kelurahan Pisangan Ciputat Timur, Al-Mukarrom Ustadz Abdul Hakim SQ, memberikan ceramah hikmah hitanan Ananda Farhan bin Ali dan Batri berlangsung hikmat. Kita ikuti ceramah dan tausiahnya. Kedua orang tuanya, bisa bangsa dan agama taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ketua DKM Masjid Al-Ittihad Bapak Haji Muhasin, karena tadi adiknya lupa nama saya tapi ingat nama suaminya Pak Bahrir dan Ibu Elia selaku guru saya yang dulu ngajarin saya bahasa Inggris. Semoga semua yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya tidak panjang karena saya belum tidur dari kemarin sampai sekarang nih. Pulang dari Cirebon, nyampe pagi pengulang 2, ngaji subuh, nyampe rumah mau ke sini belum mulai jam 9 aja mampir ke haji sini, saya tiduran di kursinya, makanya agak kusut dikit. Sedikit dari saya, ada ayat dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada di dalam Ibrahim itu sebagai uswah, sebagai suri tauladan, walladzina ma'ah, dan juga bersama orang-orang dengannya. Ibu bapak sekalian, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari Nabi Ibrahim pertama menikahi istri yang bernama Siti Sarah, nggak punya anak, lalu menikahi Siti Hajar, lalu punya anak. Akhirnya Siti Sarah dan Siti Hajar punya anak. Nabi Ibrahim istrinya 2, ibu-ibu sekalian. Nabi Muhammad istrinya 9. Ada yang bilang 11. Kalau Haji Muhasin satu rasa 4 daripada 4 rasa 1, katanya begitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Nabi Ibrahim dipanggil sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul. Dan baginda Nabi Ibrahim ini disebut juga sebagai Abud Doif, bapaknya tamu. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim kalau mau makan nungguin tamu datang ke rumahnya. Kalau saya mau makan nungguin tamu pulang. Kalau saya mau makan nungguin tamu pulang. Kalau siapa? Oh, itu kalau saya. Nah, Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa dinamakan sebagai Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim suka ngasih makan orang, suka bantuin orang, suka bersyukur kepada Allah berupa berbagi kepada orang. Maka suatu hari ada orang Majusi, ibu-ibu sekalian, yang umurnya 60 tahun, tersebar di pelosok negeri bahwa Nabi Ibrahim ini suka ngasih makan orang. Maka orang Majusi mendatangi Nabi Ibrahim yang umurnya 60 tahun, minta makan sama Nabi Ibrahim. Baru sekali minta makan, diusir sama Nabi Ibrahim. Begitu diusir sama Nabi Ibrahim, orang Majusi yang umurnya 60 tahun ini ditegur oleh Allah. Ibrahim, ada orang Majusi, kata Allah,
baru sekali minta makan kamu usir. Saya, kata Allah nih, ngasih makan dia selama umurnya 60 tahun biasa saja. Orang Majusi yang kafir baru sekali datang minta makan sama Nabi Ibrahim. Bukan minta makan yang pakai pura-pura itu. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Sekali minta makan enggak dikasih makan, diusir sama Nabi Ibrahim. Lalu Ibrahim ditegur oleh Allah, baru sekali ini orang minta makan kamu usir. Saya ngasih makan sama orang tersebut selama 60 tahun biasa saja. Kira-kira ada orang yang ke rumah kita minta uang 1.000 rupiah, kita usir apa kita ngasih ibu? Apa kita caci maki? Masih kuat, masih minta-minta dulu. Timbang 1.000 doang. Berbagi sama orang yang luar biasa. Nabi Ibrahim ini lagi-lagi diuji oleh Allah. Allah mengutus sosok sama Nabi Ibrahim. Sosok itu bilang sama Nabi Ibrahim, wahai sang Nabi, rakyatmu masih banyak yang miskin. Di pelosok-pelosok desa banyak rakyatmu yang kelaparan. Kalau berbagi ya jangan di kota saja dong. Kalau ngasih proyek jangan sama orang kota saja dong. Berbagi no sama orang-orang fakir miskin yang ada di pelosok-pelosok desa. Maka orang tersebut melaporkan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengumumkan, kalau masih ada rakyat saya yang miskin, masih banyak yang kelaparan, bagikan tuh beberapa kandang saya, beberapa kandang unta saya. Begitu diperintahkan sama Nabi Ibrahim ini sosok, agar beberapa kandang untanya Nabi Ibrahim dibagikan kepada fakir miskin. Diangkut beberapa kandang untanya Nabi Ibrahim. Habis beberapa kandang untanya, ini orang lapor lagi, wahai sang Nabi, sudah habis beberapa kandang untamu, sudah saya bagikan kepada fakir miskin. Ternyata rakyatmu masih banyak yang kelaparan. Lantas saya masih punya apa? Sang Nabi masih punya beberapa kandang sapi. Ya sudah, angkat tuh semua sapi saya. Ini bukan sapi bina, bu. Sapi Nabi Ibrahim. Kalau sapi bina saya jualan tuh buat kurban. Saya masih punya beberapa kandang sapi. Angkat semua, bagikan kepada rakyat. Diangkut semua. Ternyata yang miskin juga masih ada. Wahai sang Nabi, rakyatmu masih banyak yang kelaparan. Saya masih punya apa? Sang Nabi masih punya beberapa kandang kambing. Kalau saya masih punya beberapa kandang kambing, kata Nabi Ibrahim, bagikan kepada fakir miskin. Dibagikan lagi kepada fakir miskin. Habislah semua sapinya, semua kambingnya, semua ontanya. Lantas sosok ini lapor sama sang Nabi, wahai sang Nabi, sudah saya bagikan beberapa kandang onta, habis. Beberapa kandang sapi, habis. Beberapa kandang kambing, habis. Rakyatmu masih banyak yang kelaparan. Tapi masalahnya adalah, kenapa sang Nabi membagikan semua hartamu? Kata sang Nabi, jangankan beberapa kandang onta, jangankan beberapa kandang sapi, jangankan beberapa kandang kambing, andai suatu saat saya punya anak, akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya belum punya anak aja. Kita itu suka kalau belum punya apa-apa itu ngomong, ya Allah, kalau saya kaya, saya akan saya sumbang semua pada yang miskin. Itu kalau lagi miskin. Kalau sudah kaya, Masya Allah, ngelirik aja enggak. Kalau saya punya mobil, akan saya gunakan buat ngangkut orang sakit. Begitu sudah punya mobil, dicolek sedikit, awas, lecet. Belum punya mobil. Ini sang Nabi ngomongnya belum punya anak. Jangankan beberapa kandang unta, jangankan beberapa kandang sapi, jangankan beberapa kandang kambing, andai suatu saat saya punya anak, akan saya korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngomongnya belum punya anak. Kalau ini sudah punya anak ya,
Dari sunat. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun Nabi Ibrahim punya anak, lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya Allah, Ibrahim, ingat enggak yang dulu kamu janji apaan ya? Ente dulu bilang kalau punya anak mau dikorbankan. Potong dah tuh, ngomongnya lewat mimpi. Perintahnya dalam mimpi, suruh potong anaknya. Kalau ibu sini dapat perintah suruh potong anaknya, kira-kira dipotong apa enggak? Borok-borok dipotong, dicolek dikit makin marah. Lagi dibawa ke ibu Elia, diajarin baru diceber sedikit gara-gara susah ngajarinnya, lapor polisi. Saya ngajarin anak orang banyak, takut kita colek sedikit lapor polisi. Padahal mah buat mendidik. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya lewat mimpi, bukan lagi nyata, tapi yang namanya mimpinya para nabi menjadi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang mimpi, perintah, enggak make analisa, enggak make dikaji, enggak make ditafsirkan, perintah ya harus, namanya juga nabi. Begitu mau dipotong anaknya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seekor binatang lalu diganti. Itu cuma uji keimanannya. Anak yang masih lucu, anak yang sangat kecil, yang dirindukan lama nggak punya anak, begitu muncul ada tantangan keimanannya, maka seorang nabi dan kita yang beriman kepada nabi, beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Nabi Allah Ibrahim. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada dalam diri Nabi Ibrahim itu suri satu, korbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kitanya bersyukur kepada Allah. Maka ada ayat, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Hafal semua muridnya Ibu Eli, alhamdulillah. Kalau mau berangkat umroh jangan lupa. Nggak hafal-hafal ya. Kalau uang hafal insya Allah Bu ya. Ini Ibu tawaduk, tahu warna duit tuh. Ibu-ibu sekalian, lihat ayatnya. Inna, sesungguhnya kami. Di situ ada domir nahnu. Ayo ngaji dulu. Inna, bukan dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ulama tafsir menafsirkan fasoli ayat ini adalah salat Idul Adha, sementara wanharnya adalah berkorban hewan korban. Tapi menjadi masalah adalah kalau cuma salat Idul Adha, bagaimana yang 5 waktu? Kalau cuma Idul Korban, bagaimana korban-korban yang lain? Maka muncul ulama tafsir bukan hanya salat Idul Adha, tapi yang 5 waktu pun dilakukan dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa karena sholat yang ditinggal. Siang malam kita ibadah mensyukuri kenikmatan Allah. Lalu sekarang kita korbankan waktu kita untuk ibadah dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah. Kalau hari ini Sohibul Bait mengundang kita, ini dalam rangka mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur telah punya anak, syukur telah dapat rezeki, syukur sampai di hitan, dibagikan makanan kepada kita. Ini bagian daripada korban. Kita datang pada siang hari ini, kita korban waktu. Ini bagian daripada korban kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup yang paling indah adalah mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak minta, jangan banyak mau. Kalau mensyukuri akan ditambahkan oleh Allah. Terkadang orang mau nggak dapat bisa gila. Pingin terus tapi nggak usaha bisa gila. Nanti nyalahin Allah. Hidup kok gini-gini amat. Kalau banyak mau ya begitu. Kalau banyak mau begitu Ibu. Kalau kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bahagia, tidak bakal susah, tidak bakal stres, tidak bakal pusing. Kalau maunya tinggi sementara kita nggak dapat nanti bisa stroke.
Tahu stroke nggak Bu? Stroke itu berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Bagaimana 5 truk stroke aja berat. Nah, terakhir dari saya ada kisah ibu-ibu sekalian. Ada istri solehah, suami soleh, istri yang pandai bersyukur, suami yang pandai mengajari istrinya untuk bersyukur. Suatu hari ada suami istri kaya raya, punya harta di mana-mana, punya mobil, punya rumah, punya motor, uang di bank di mana-mana. Akhirnya ini orang jatuh bangkrut. Orang jatuh bangkrut, tinggal rumah 1, mobil 1, motor 1, semua serba 1, istri pun 1. Lalu si suaminya ini ngomong sama istrinya, ibu, maafin bapak ya, kalau kemarin rumah kita banyak, mobil kita banyak, motor kita banyak, uang di mana-mana, di bank mana aja ada. Sekarang mobil tinggal 1, rumah tinggal 1, motor tinggal 1. Kata istri yang pandai bersyukur nih, kata ibu Tri nih sama Bang Ali ngomongnya nih, Bang Ali jangan ngomong kayak gitu. Kata Ibu Tri, alhamdulillah kita masih punya rumah 1, kita masih punya mobil 1, kita masih punya motor 1, daripada Hakim masih ngontrak. Hakim masih ngontrak. Alhamdulillah masih ngontrak. Taruh mobil aja dimarahin orang mulu. Timbang taruh mobil di tanah orang aja masih dimusuhin gua. Padahal yang musuhin bukan yang punya tanah, heran gua. Tapi emang nasib Ustaz kayak begitu ya. Latih suruh sabar. Sekarang sambil parkir mobil tanami singkong di tanah orang. Yang tanam, yang bukan yang punya tanah. Bukan curhat, gue bilangin. Akhirnya memang dasar ini orang sudah jatuh bangkrut. Yang tadinya rumah cuma 1, mobil cuma 1, motor cuma 1, akhirnya kejual semua. Lama-lama ini bukan Ibu Tri, lama-lama ngontrak. Akhirnya ngomong suami, Bu, akhirnya kita ngontrak juga. Kata Ibu Tri yang pandai bersyukur nih, Bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah kita masih bisa ngontrak, masih bisa bayar. Alhamdulillah kita mah tetangga kita diusir sama yang punya kontrakan gak bayar-bayar. Akhirnya tinggal di Masjid Al-Ittihad orang. Alhamdulillah. Ibu-ibu maunya dikontrakan apa tinggal di masjid? Alhamdulillah, syukur. Akhirnya ini orang karena tinggal di Masjid Al-Ittihad bikin kotor melulu. Harusnya di masjid dibersihkan. Akhirnya dia mengabdikan diri kepada masjid. Pergi. Akhirnya suami istri ini runding lagi, ngomong si bapak, ibu, maafin bapak ya, kita akhirnya tinggal di masjid juga. Kata istri yang pandai bersyukur, Bu, bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah kita masih diizinkan sama Pak Bahar tinggal di masjid. Alhamdulillah daripada tetangga sudah tinggal di kolong jembatan. Ya ibu-ibu maunya di kolong jembatan apa di masjid, Bu? Wah, ini serba susah di jawabannya. Serba susah, tapi bersyukur ya. Masih ada baiknya daripada enggaknya.
Ini latihan syukur nih ibu. Kita lagi bersyukur nih, latihan syukur. Karena ini orang ditinggal di kolong jembatan, kalau hujan kehujanan, kalau nyamuk kenyamukan, kalau panas kepanasan. Saking banyaknya nyamuk, digigit nyamuk, akhirnya masuk ke rumah sakit. Sampai di kolong jembatan ngomong lagi deh, ibu maafin bapak ya, kalau kemarin kita masih tinggal di masjid, akhirnya tinggal di kolong jembatan. Kata si ibu, bapak jangan ngomong gitu, alhamdulillah kita di kolong jembatan daripada tetangga sudah masuk ruang ICU. Ayo ibu-ibu, milih ruang ICU atau kolong jembatan ibu? Hah? Tapi mana yang baik, kolong jembatan apa ruang ICU? Masih alhamdulillah loh. Latihan syukur. Kan kita nggak tahu bagaimana nasib kita nanti. Akhirnya orang ini masuk juga di ruang ICU karena sakit. Dia nggak bisa makan, dia hidupnya kotor, dia digigit nyamuk. Sampai di ruang ICU, akhirnya si bapak ngomong lagi sama istrinya, ibu maafin ya. Akhirnya kita masuk juga ke ruang ICU. Kata istrinya, bapak alhamdulillah kita masih bisa masuk ke ruang ICU, masih bisa napas. Kalau tetangga kita sudah mati. Ayo ibu-ibu, ruang ICU apa mati duluan? Tapi minimal seandainya terjadi, rasain bagaimana cara bersyukur itu. Ini orang nggak punya uang buat bayar rumah sakit, gede lah dokternya, akhirnya ambil suntik mati dua-duanya. Sampai mati dikubur sama-sama. Ini si suami ngomong lagi sama istrinya, ibu maafin ya, akhirnya kita mati juga. Kata istrinya, nggak apa-apa, daripada hidup susah enakan mati aja. Ayo syukur ibu. Yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur? Dalam urusan-urusan ibadah, lihatlah siapa di atas kita. Dalam urusan-urusan dunia, lihatlah siapa di bawah kita. Bagaimana dalam urusan ibadah? Kalau ada orang yang rajin ibadah, kenapa saya tidak bisa? Kalau ada orang yang rajin taklim, kenapa saya tidak bisa? Ada orang yang bisa ngaji, kenapa saya tidak bisa? Ada orang yang suka sedekah, kenapa saya tidak bisa? Ada orang yang suka bantu orang, kenapa saya tidak bisa? Kalau Pak Bahlil hari ini membagikan Quran kepada orang-orang, kenapa Hakim tidak bisa? Maka Hakim ikut bersama Pak Bahlil. Bagaimana caranya mengadakan Al-Quran buat mereka para penghafal Quran. Maka saya terlibat. Kenapa? Iri sama orang-orang yang berbuat baik. Dengan cara inilah ada keinginan dalam diri, tiru kebaikan orang. Supaya apa? Kita bagian daripada orang-orang soleh. Dan itu doa kita, wa adkhilna min ibadika sholihin, ya Rabb, golongkan aku bersama orang-orang soleh. Yang kedua, dalam urusan dunia jangan lihat siapa di atas kita, lihatlah siapa di bawah kita. Kalau ada orang yang lebih tinggi hartanya, lihatlah siapa yang paling rendah hartanya. Kalau ada orang yang punya mobil, lihatlah siapa yang paling punya motornya. Kalau ada orang yang punya motor, lihatlah dia jalan kaki atau enggak. Dengan cara itu kita mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua, sholat dan berkorban. Semoga keluarga besar daripada Bang Ali Fitri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri saja, kita doa. Kita kirim Al-Fatihah. Yang pertama buat Farhan Brilian Sadewa, semoga satu, korbanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bangsa kitanya bersyukur kepada Allah. Maka ada ayat, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Hafal semua muridnya Ibu Eli, alhamdulillah. Kalau mau berangkat umroh jangan lupa. Nggak hafal-hafal ya. Kalau uang hafal insya Allah Bu ya. Ini Ibu tawaduk, tahu warna duit tuh. Ibu-ibu sekalian, lihat ayatnya.
Inna sesungguhnya kami. Di situ ada domir nahnu. Ayo ngaji dulu. Inna